selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah dan Ibu Guru yang ada di gereja. Bersama dengan Ibu Guru Tika dan Ibu Guru Liling di sini, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Dan sebelumnya Ibu Guru mau menyapa dulu semua yang ada di rumah ya. Halo semuanya, apa kabar? Iya, pasti kabarnya semua baik dan luar biasa. Iya, oke, kita akan memulai ibadah kita ya. Semuanya siap-siap, semuanya mengambil sikap yang baik, dan kita akan memuji Tuhan, dan kita akan menyanyi bersama-sama Kudaki Daki Daki. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku terbang 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 luar angkasa, Yesus besertaku. Ku dayung 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 perahu di sungai, ku selam 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 dalam samudra, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya, saatnya kita akan berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Dan biarlah kami semua boleh mengikuti ibadah pada saat ini dari awal hingga selesai. Amin. Amin. Ya. Dan saat ini kakak, Ya. siapa yang ingin mendengarkan cerita? Saya juga. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi bersama-sama. Kita menyanyi dari lagu Baca Kitab Suci. Ya. Semua Alkitabnya disiapkan ya. Kita akan mendengarkan cerita bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya. Tapi sebelumnya Kakak Ling, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih berkenan membuat kami boleh beribadah bersama-sama. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami untuk dapat konsentrasi Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Untuk ibu guru yang akan bercerita, biarlah ia boleh berkata-kata sesuai dan seru dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, semua siapkan Alkitabnya. Silakan Ibu Guru Emi. Silakan Bu Guru.
Shalom, selamat pagi. Tadi kita sudah menyanyi, sudah berdoa untuk cerita. Nah sekarang Ibu Guru akan bercerita dan anak-anak duduk yang tenang ya. Nah saat ini kita berpikir bagaimana caranya kita menggunakan anggota tubuh kita untuk melayani Tuhan. Misalnya mulut kita. Mulut kita pakai untuk menyanyi. Dan seperti Ibu Guru saat ini untuk bercerita. Kemudian telinga kita pakai untuk mendengar. Anak-anak di rumah mendengar cerita dari Ibu Guru. Lalu tangan kita dipakai untuk membantu mama, misalnya membantu mama kalau mama pulang dari pasar, kita bawa belanjaan mama. Kemudian kaki kita pakai untuk melayani juga, yaitu misalnya papa nyuruh kita di rumah, Cio tolong ambilin papa minum, kemudian Cio mengambilkan papa minum. Nah hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang seseorang yang melayani Tuhan tanpa pamrih, melayani Tuhan dengan penuh sukacita meskipun orang itu tidak mengenal Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ada seorang bapak yang bernama Cornelius. Nah, Bapak Cornelius ini adalah seorang perwira Romawi. Dia itu tinggal di Kaisarea bersama keluarganya. Kaisarea itu adalah kota yang sangat indah. Nah, pada suatu ketika di jam 3 sore dia melihat seorang malaikat menemui dia. Dia sangat kaget. Dalam hatinya, kenapa ya ada malaikat ini datang? Ternyata ada sebuah misi. Nah, kemudian malaikat ini mengatakan, Pak, kamu harus pergi ke Yope. Di sana kamu harus menemui seorang yang bernama Petrus yang disebut dengan Simon. Temuilah dia dan ajak dia ke tempatmu. Lalu dia mengutus 3 orang, 2 orang hambanya dan 1 orang perwiranya, 1 orang prajuritnya. Kemudian mereka berangkat ke Yope. Nah, keesokan harinya mereka tiba di pinggir kota Yope. Sebelum mereka memasuki kota Yope, nah kemudian mereka semakin dekat dengan rumah di mana tempat Petrus tinggal. Dan Petrus tinggal di rumah penyamak kulit. Penyamak kulit itu adalah pekerjaan yang di mana dia pekerjaannya merebus kulit. Contohnya kulit itu kulit sapi atau kulit kerbau, setelah direbus kemudian dijemur. Nah itu adalah penyamak kulit, dia tinggal di rumah penyamak kulit. Kemudian pada jam 12 siang perut Petrus lagi lapar, tetapi karena makanan belum tersedia, kemudian dia naik ke atas rumah. Dan pada saat dia di atas rumah, dia melihat suatu penglihatan. Penglihatan itu dari langit ada kain turun. Ada kain turun, di kain itu ada gambar burung, ada gambar binatang melata, ada gambar binatang berkaki 4. Nah, kemudian ada suara mengatakan, sembelihlah dan makan. Kemudian apa kata Petrus? Dia mengatakan, tidak Tuhan, tidak. Karena dia setia dan taat kepada aturan.
bahwa makanan itu adalah makanan yang haram yang tidak boleh dimakan. Sampai ketiga kalinya dia melihat itu. Kemudian tibalah ketiga utusan itu di depan rumah penyamak kulit. Dan kemudian dia bertanya ke seseorang, apakah Petrus yang disebut Simon itu tinggal di rumah ini? Nah, kemudian turunlah Petrus karena dia mendengar itu, dia turun. Kemudian ketiga orang ini berkata kepada Petrus, dia mengatakan, Pak Petrus, kami disuruh Pak Kornelius untuk menjemput Bapak. Nah, menuju ke Kaisarea. Kemudian aturan di Yahudi, orang Yahudi itu tidak boleh pergi atau masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Tetapi Petrus teringat akan mimpinya, dia akhirnya keesokan harinya mereka pergi ke Kaisarea bersama dengan beberapa orang Yope. Nah, kemudian mereka sampai di Kaisarea, dan di Kaisarea itu Bapak Kornelius menyambut Pak Petrus dengan sangat sukacita. Kemudian mereka mengajak Pak Petrus masuk ke dalam, dan Petrus melihat di dalam rumah Pak Kornelius itu ada keluarga Pak Kornelius dan juga ada orang-orang tetangganya mereka di situ. Lalu kemudian Petrus berkhotbah kepada mereka. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah memilih-milih. Tuhan itu selalu menyayangi siapapun orang itu, meskipun orang itu berbeda dengan mereka. Nah, berbeda. Contohnya seperti ini. 4 orang ini adalah orang yang berbeda. Mereka berbeda bahasa, berbeda bajunya juga berbeda, dan berbeda bangsa. Tetapi Tuhan mengatakan kalau berbeda itu tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Jadi siapapun itu kita harus tetap menyayangi mereka. Tuhan memberi hati kepada kita, hati yang penuh kasih sayang untuk menolong sesama kita meskipun orang itu belum mengenal Tuhan Yesus, tidak sama dengan kita. Nah, pada saat Petrus bercerita, berkhotbah tentang firman Tuhan, Roh Kudus ada di dalam rumah situ. Lalu Petrus mengatakan kalau orang-orang yang ada di situ bisa dibaptis, boleh dibaptis, akan dibaptis. Nah, cerita kita hari ini mengajarkan kepada kita, karena Tuhan telah memberi kita hati yang penuh kasih untuk melayani sesama kita meskipun kita tidak mengenal mereka. Amin. Ibu guru akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kepada kami agar kami mempunyai hati yang selalu mengasihi sesama kami, meskipun kami tidak mengenal mereka. Engkau juga berkati orang tua kami, kakak kami, saudara-saudara kami, agar mereka juga menyayangi seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Engkau berkati sehingga mereka merawat kami dengan penuh cinta kasih. Juga Engkau berkati di dalam pekerjaannya. Engkau juga memberkati pendidikan kami sehingga kami boleh belajar dengan tekun meskipun dalam keadaan pandemi ini melalui online. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua orang, agar semua orang boleh mengasihi sesama mereka, sesama kami, meskipun kami tidak mengenal mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke, ya. Semua sudah dengar cerita ya? Iya. Oke. Nah, tadi ceritanya tentang kita mengasihi siapapun walaupun kita tidak tahu dia dari keluarga mana, ataupun mungkin dia bukan tetangga kita, siapapun itu kita harus tetap mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Oke. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Ya. Jadi nanti persembahannya Kaling itu dimasukkan di dalam amplop putih. Ya. Setelah itu dititip ke orang tuanya untuk nantinya dibawa ke gereja. Baik. Oke, ya. Kita akan memuji Tuhan sambil membawa persembahan kita. Dan kita nyanyi sama-sama, Berilah yang baik. Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Ya. Kita akan bawa persembahan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena sesaat yang lalu kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini untuk dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan yang masih ada pada kedua orang tua kami juga Tuhan, biarlah Tuhan berkati untuk dapat digunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Dan sebelum kita semua kembali dan beraktivitas lagi, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dan musik. Kita akan nyanyi lagunya dengan judul Setinggi-tingginya Langit. Ya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, kasih Yesus itu tinggi langit tapi kasih Yesus lebih tinggi sekali ya. Dalam lautan tapi kasih Yesus lebih dalam. Indah pelangi tapi kasih Yesus lebih indah. Iya, ingat semua ya. Karena itu ya saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Dan semuanya lipat tangan lagi, kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami semua dari awal hingga saatnya selesai ibadah sekolah minggu kami pagi ini. Kiranya kasih dan berkat dari Tuhan senantiasa menyertai semua anak-anak-Mu yang ada di rumah dan juga ibu guru yang ada di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Oke adik-adik, jangan lupa ya minggu depan kita boleh ada bersama-sama lagi. Adik-adik di rumah, ibu guru di gereja, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Oke? Ya. Sampai di sini ibadah sekolah minggu kita dan Shalom.